Kalau alat bukti untuk pembunuhan yang katanya sudah inkrah, menurut kaum inkrah ya, Ya, itu sudah habis, bis gitu. Rudiana itu bukan keterangan saksi, tapi saksi de audito. Saksi katanya. Rudiana sendiri nggak melihat langsung peristiwa itu. sidang PK untuk 8 terpidana kasusnya Eki dan Vina Cirebon ya Pak. Ini kan sudah berjalan Ya, beberapa waktu dan kita harapkan segera tuntas ya Pak. insya Ta- Allah. Tapi yang uniknya, kalau saya tidak bisa bilang aneh, yang bermunculan itu justru alat bukti bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Sedangkan yang alat bukti bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan itu mulai berguguran. Itu gimana, Pak? Jadi, nah itulah kuasa Allah ya. Kuasa Allah yang menunjukkan kebenaran. Hmm. Kebenaran itu tidak bisa dibendung, dia keluar dari berbagai jalan. Kalau alat bukti untuk pembunuhan yang katanya sudah inkrah, menurut kaum inkrah ya, Ya, itu sudah habis, bis gitu, kayak bis itu nggak ada lagi. Tinggal keterangan Aib si pembohong itu. hmm. Keterangan Aib di take over oleh Rudiana. Tinggal itulah. Aibnya sampai sekarang menghilang. Jadi nggak ada sama sekali alat buktinya. Alat bukti saksi tinggal Aib berdiri sendirian. Rudiana itu bukan keterangan saksi, tapi saksi de audito. Saksi katanya. Rudiana sendiri nggak melihat langsung peristiwa itu. Hmm. Dia hanya katanya si Aib. Aibnya pembohong. Dari mana Aib itu pembohong diketahui? Semua yang diterangkan dia nggak masuk akal. Apalagi sudah ada sidang peninjauan tempat kejadian perkara. Apalagi keterangan Aib sudah dibentangkan oleh Dede yang mengatakan itu bohong, dia diajari berbohong. Jadi sudah tamatlah riwayatnya. Ibarat lagu Bengawan Solo ya. Riwayatmu dulu, ya udah nggak ada Nggak ada lagi. cerita lagi. Terus apa lagi? Pisem nggak menunjukkan bahwa itu adalah pembunuhan, bahwa pelakunya adalah yang ditahan itu. Ya. Enggak. Keterangan ahli juga enggak. Justru yang ada bukti forensik berupa bukti percakapan yang menunjukkan bahwa itu bukan pembunuhan, tapi memperkuat perkara ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, saksi lain bermunculan, ada ratusan lah kalau mau diambil. Hmm. Kecelakaan tunggal. Tapi ada juga yang berpendapat, loh kemana aja lo baru muncul sekarang? Ya pertanyaan yang tepat adalah kemana aja aparat, kemana aja polisi, kok mereka nggak diambil keterangannya gitu. Nah, gitu pertanyaan yang benar. Jadi bagaimana nasib perkara yang katanya sudah inkrah ini, Pak, sedangkan alat buktinya sudah nggak Ya, ada sama sekali? Inkra diberikan perlawanan hukum yang istimewa dengan PK. Jadi Hmm. PK sudah nggak terbantahkan lagi gitu. Kalau soal pembunuhan nyaris tak terdengar lagi. Lalu bagaimana, Pak, dengan saksi-saksi yang katanya menyatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan? Nah, itu nanti tunggu saatnya. Kenapa? Mereka telah memberikan keterangan palsu di depan pengadilan, ya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Harus bertanggung jawab, jangan asal ngomong doang. Nggak ngeliat, nggak tahu ceritanya, dikasih skenario, suruh bicara gini-gini gitu, ya bicara gitu ya. Ada akibat hukumnya. Karena apa? Akibat omongan lu yang seenaknya saja, tak mikir akibatnya, 8 orang terpidana. 8 orang telah menjalani hukuman 8 tahun penjara. Masa kecilnya, masa mudanya hilang. Rasain nanti pembalasannya. Oke lah, misalnya kita bisa katakan ya Pak, bahwa saksi-saksi yang bohong ini adalah orang sipil yang belum mengerti tentang hukum. Bagaimana dengan penasehat hukum yang mestinya ilmu hukumnya kan lebih
dari orang awam ya, Kak? Ya, dia akan dinilai oleh publik ya. Publik kan tidak bodoh, tapi jauh lebih pintar. Lihat aja suara netizen. Ya jelas hukuman pertama adalah sanksi sosial. Hmm. Mereka telah menerima sanksi sosial oleh netizen, dikatai apa itu, dikatakan atau dia apa namanya sih? Dibully apa dia apa itu ya? Macam-macam ya satu. Yang kedua, nanti netizen menilai. Netizen ini kan calon pelanggannya. Kalau kelak mereka membutuhkan jasa pengacara atau jasa penasihat hukum, tentunya akan mencari. Betul. Nah, mereka nanti akan lihat, oh kalau saya cari dia, nanti kemampuan dia kok kayak gitu. Jadi sanksinya sanksi sosial yang jelas. Dan sanksi sosial tentunya lebih berat daripada sanksi Wah, hukum berat itu sendiri sekali. ya, Pak. Seluruh tubuh jadi gatel gitu. Gatel di bibir, gatel di tangan. Nggak bisa cari makan lagi dong, Pak. Tapi bisa cari makan lagi. Jadi makanya berhati-hatilah dalam berkata-kata. Apalagi berkata-kata itu terkait dengan masalah hukum di Ya, persidangan. Kita harus jadi orang yang bijak, jangan sembarang ngomong, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Jangan sampai kita misalnya dimintai bantuan, tolong deh kamu jadi saksi, nanti katakan begini-begini kamu lihat. Ingat, sanksi dunianya, sanksi hukum, sanksi akhirat jauh lebih berat dari ini. Mari kita tegakkan hukum dengan benar dan doa kita semoga 8 terpidana segera dibebaskan dan doa lagi adalah hakim supaya bijak, adil dan mengerti perasaan daripada orang yang di dalam penjara yang tidak bersalah dan keluarganya. Kalau sempat ini dibelokkan oleh hakim, kacaulah negeri ini.